Akademi Hosen menimbulkan kekacauan ketika menolak kalah dari susuran, terutama dalam hal memperebutkan reputasi sebagai yang terkuat. Meskipun telah lama dipimpin oleh Kanayama Joe yang dikenal sebagai King Joe, Moonlight Brothers merasa tidak puas dengan situasi ini dan mulai menentang Joe. Tepat ketika rasa frustasi itu mencapai puncaknya, Joe memutuskan untuk berperang dengan susuran. Serangan kejutan Hosen pun dimulai. Selamat datang di Manga Versa. Inilah chapter 13, Suara Hujan adalah nada serangan balik. Kita menuju ke Akademi Hosen, tepat setelah Hosen melancarkan serangan kejutan yang menargetkan para pentolan susuran. Diperlihatkan Miura yang naik ke gedung belakang sekolah. Sekembalinya ia dari misi bersama Mashima Kazuya yang sebelumnya ditugaskan untuk mengurus Kurosawa Kasumitsu. Dalam ruangan itu sudah ada pemimpin para freshman Hosen, Tsukimoto Mitsumasa, dan sahabatnya Otani Ken. Ken sedikit menyinggung soal gaya baru Miura. Iya, Miura babak belur setelah mengalami kegagalan untuk menghancurkan Kurosawa dan mengulik informasi darinya soal keberadaan Hanaki Kuriko. Namun tujuan Miura ke sana adalah memanggil mereka untuk menemui para senior di aula judo. Mitsumasa yang keras kepala kembali menegaskan keengganannya untuk ikut terlibat dengan perang yang dimulai oleh para senior. Mitsumasa malah menyoroti luka di wajahnya berkat Tsukishima Hana. Ketertarikan Mitsumasa pada sosok Hana semakin mencuat. Ia sendiri ingin tahu cerita Miura tentang kemampuan pemenang Freshman War susuran. Di sudut lain sekolah, salah seorang guru menjumpai anak didiknya malah berkumpul ketika jam pelajaran berlangsung. Dengan nada tinggi, guru ini menegur tindakan mereka yang mengabaikan mata pelajaran. Bukannya takut dan patuh, siswa Hosen ini malah balik membentak sang guru. Ia menganggap gurunya itu sebagai pengganggu urusan mereka. Sementara itu, di saat yang bersamaan, tepatnya di aula judo Akademi Hosen, Uji Jun dengan bersemangat memamerkan pencapaiannya, yang mana ia berhasil mengajar 30 orang siswa susuran yang lalu lalang di stasiun. Bukannya diapresiasi dan pujian yang ia dapatkan, tapi malah menjadi bahan tertawaan bagi Tsukimoto Mitsuyoshi, pun dengan Ebana Katsutoshi yang tak membiarkan seorang pun bisa lewat dengan selamat. Ia juga mengirim Yonesaki ke rumah sakit, akibatnya Komet akan bisa bergerak hingga beberapa hari. Mitsunobu pun tampak cukup puas. Dia yang mengurus Iwashiro Gunji sedikit mengalami kesulitan karena memang dia adalah salah satu petinggi susuran. Namun, itu telah ia bereskan. Nobu bahkan menjamin Gunji akan terbaring setidaknya 1 minggu di rumah sakit. Sedangkan Joe pun mengalami kesulitan berarti. Seperti yang kita tahu, dia mengurus Zeton. King Joe pun membawa Uchida dan Kadoya bersamanya. Untuk sementara waktu, dua senjata rahasia Hosen takkan bisa digunakan. Sedikit flashback ke pertarungan Zeton melawan Uchida dan Kadoya. King Joe menyaksikan sendiri bagaimana kemampuan bertarung Zeton yang luar biasa. Zeton yang menguasai teknik karate berhasil mengalahkan Uchida dan Kadoya. Bahkan ia menunjukkan tendangan tinggi andalannya saat merobohkan Kadoya. Kekuatan yang luar biasa dari mantan orang nomor 1 susuran ini. Namun meskipun Zeton menang, bukan berarti dia tak kewalahan menghadapi 2 orang yang memegang pipa besi sebagai senjata. Sayangnya, di sana masih ada Joe. Tiba-tiba ia mengambil pipa besi yang tergeletak di tanah. Jenderal Hosen ini berjalan mendekati Zeton yang staminanya telah banyak terkuras. Dia memuji Zeton sebagai orang yang kuat. Memang seperti itulah yang diharapkan King Joe dari Hanazawa Saburo. Tapi pertarungan belum berakhir. Misinya adalah mengirim Zeton ke rumah sakit untuk beberapa waktu. King Joe tanpa ragu menyerangnya dengan pipa besi. Seketika, Zeton yang sudah melemah pun terjatuh dan tak sadarkan diri di tanah. Sebenarnya Joe merasa itu bukanlah cara yang baik saat menghadapi musuh. Namun, ia terpaksa melakukannya untuk sedikit melemahkan para petinggi susuran. Selang beberapa waktu kemudian, aula judo kedatangan Mashima Kazuya yang datang melapor. Ia meminta maaf karena misinya gagal. Dengan kepala tertunduk, dia seperti takut menceritakannya kepada Mitsuyoshi dan para senior lainnya. Sampai King Joe sendiri yang memintanya untuk bercerita. Beralih sejenak ke tempat para freshman ini berkumpul. Miura bercerita bahwa dia bukan dikalahkan Tsukishima Hana, melainkan kalah di tangan Takefumi Sakota. Tak mengherankan memang jika Miura bisa kalah dari dinosaurus itu. Reputasinya memang cukup bagus dan dikenal sebagai orang yang kuat. Mitsumasa tahu akan hal itu.
Otaniken bahkan sempat bertaruh pada Sakota yang akan memenangkan Freshman War susuran tahun ini. Tapi ada yang lebih kuat dari sosok dinosaurus itu. Iya, Mitsumasa semakin penasaran dengan kemampuan Tsukishima Hana. Kita flashback sejenak ke momen tersebut. Saat itu, Hana berlari ke arah pasukan Botakosen. Pemenang Freshman War susuran ini mengajar mereka satu persatu, di mana masing-masing dari mereka bisa ia jatuhkan hanya dengan satu serangan. Itu terbukti dari pukulan, tendangan, tandukan, serta agresivitasnya yang memang luar biasa. Sophomore mereka, Mashima, pun maju untuk menyerang Hana. Namun Tsukishima Hana menunjukkan respon yang luar biasa saat menghindari pukulan Mashima Kazuya. Malahan, Mashima yang terkejut tak siap melihat kecepatan serangan balik Hana yang melancarkan uppercut mematikannya. Mendengar cerita Miura membuat Mitsumasa tertawa dengan keras. Ia kini mengerti mengapa sophomore seperti Mashima ternyata selemah itu. Ia kalah hanya dengan satu pukulan. Miura sempat memperingatkan Mitsumasa agar tak meremehkan Hana, karena baginya Hana memang benar-benar kuat. Terlebih lagi, Hana juga berada di angkatan yang sama dengan mereka. Mendengar itu, Mitsumasa menendang bangku yang ada di hadapannya. Tendangan Mitsumasa menerbangkan bangku tersebut hingga ke lantai bawah. Ekspresinya berubah seketika menjadi serius, seolah-olah ia menunjukkan dirinya juga bukan pria yang lemah dan tak perlu melebih-lebihkan kemampuan musuh ketika di hadapannya. Mendengar nama Tsukishima Hana disebut, sedikit mengingatkan Kingjo pada sosok freshman susuran yang kalah dari tangan Hanaki Kuriko. Meskipun mereka sendiri akhirnya tak mendapat informasi apapun soal keberadaan Hanaki Kuriko, setidaknya mereka bisa mengirim 4 pentolan susuran, Seton, Gunji, Yonesaki, dan Masa ke rumah sakit. Mereka merasa itu sudah lebih dari cukup untuk dikatakan sebagai serangan pembuka. Senada dengan kakaknya, Mitsuyoshi bahkan dengan percaya diri akan membereskan Tsukishima Hana. Namun, Kingjo kembali menegaskan dengan kedewasaan pemikirannya yang saat ini, ia meminta para petinggi Hosen agar tak meremehkan susuran. Karena sekalinya mereka meremehkan, merekalah yang akan dipermalukan. Ini bukan waktunya bersantai, mereka juga harus siap dengan serangan balasan susuran, karena perang baru akan dimulai. Perkataan Kingjo berhasil membungkam para bawahannya yang sempat bangga atas pencapaian mereka sebelumnya. Keesokan harinya, kota Torushi diguyur hujan deras. Ini menunjukkan bahwa musim semi telah berakhir. Di hari itu, para berandalan susuran yang tergabung dalam fraksi Butcher tengah berkumpul di markas mereka. Pertemuan dilakukan secara mendadak di markas ruang olahraga. Ini juga dihadiri oleh pemimpin fraksi mereka, Kanbei Yoshikatsu, atau yang dikenal sebagai Butcher. Suasana pertemuan itu terasa mencekam, mengingat susuran tengah mendapat ancaman serius dari rival abadi mereka, Hosen. Sophomore lainnya, wakil pemimpin fraksi Iwashiro, Harada Tokyo, juga telah mengumpulkan pasukan. Hari ini, ia menggantikan peran Gunji yang dirawat di rumah sakit. Selain 2 orang yang telah disebutkan, sang serigala penyendiri, Kurosawa Kasumitsu, juga telah hadir dan bersiap untuk terlibat dalam pertemuan. Mengingat dia sebelumnya dikalahkan oleh beberapa pasukan Hosen dan juga dendam pribadi yang mendalam terhadap Mashima Kazuya, 3 sophomore susuran ini telah mengadakan janji pertemuan di ruang perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat biasa Kato Hideyoshi sering menghabiskan waktu. Selain itu, di antara para petinggi susuran dari kalangan senior, hanya dia seorang yang tak menjadi target Hosen secara langsung. 3 sophomore ini menghadap untuk meminta kejelasan situasi dan respon terbaik yang akan mereka berikan terhadap Akademi Hosen. Hari yang diguyur hujan deras menandai berakhirnya musim semi, dan seiring datangnya musim panas, ini adalah waktunya bagi susuran melancarkan serangan balik. Dengan Kato Hideyoshi yang tersisa, dialah yang akan mengambil keputusan. Ia juga telah mengumpulkan fraksi besar untuk bersatu melawan Hosen. Dan benar saja, di stasiun yang terletak di dekat wilayah Akademi Hosen, di taman, di pusat perbelanjaan, maupun di tempat yang mengarah ke pusat kota, mereka saling bertarung satu sama lain, menepikan perbedaan fraksi. Para gagak membawa nama baik susuran yang tengah dipertaruhkan, pun dengan Hosen yang ingin menggulingkan kekuasaan susuran demi mendapat gelar sebagai yang terkuat di kota. Sementara itu di kediamannya, Hana
malah merasakan tidak enak badan. Dia mengalami flu dan sekujur tubuhnya menggigil merasakan dingin. Mungkin ini kali pertama Hana merasakan perubahan musim di tengah polusi udara di kota. Ketika perang susuran dan Hosen semakin membara, Hana harus diam di rumah mencoba mengatasi flu-nya. Berulang kali Hana bersin-bersin dan meminta tisu pada Tora. Tora yang tak mau direpotkan menyarankan Hana untuk pergi ke kamar dan tidur. Bagaimanapun, dia tak bisa mengatasi flu-nya itu dengan cepat. Sementara, Renji dan Sakota pastinya sedang membara dan mengadakan pertemuan penting. Namun yang lebih penting sekarang adalah memulihkan kondisinya lebih dulu. Sementara Mary akan membuatkan Hana bubur nasi. Masashi pun tak ingin jatuh sakit. Dia juga masuk ke kamar sembari mengurus beberapa pekerjaan yang belum selesai. Tora sempat menyinggung pekerjaan Masashi, namun akhirnya terdiam melihat tatapannya yang mengerikan. Tak berselang lama kemudian, terdengar seseorang membunyikan bel kediaman Umehoshi. Ketika Tora membuka pintu, ia tak tahu siapakah dua orang tersebut yang tiba-tiba mencari keberadaan Tsukishima Hana padanya. Tora mulai bertanya-tanya soal mereka, namun Mitsumasa dengan sopan mengatakan dia adalah kenalan Hana dan sudah menghubungi sebelumnya. Meski Tora tak tahu siapa mereka, mengingat kondisi Hana yang sedang tidak enak badan, ia tak akan mengizinkannya bertemu dengan Hana dengan mengatakan Hana sedang tak ada di rumah. Tentu Mitsumasa tak akan semudah itu percaya dengan jawaban Tora, hingga Ken pun memaksa agar Hana cepat keluar menemui mereka. Tora yang kesal pun berteriak pada mereka. Ia kembali menegaskan bahwa Hana sedang tidak ada dan meminta mereka segera pergi dari sana. Tetapi Mitsumasa justru tersenyum. Dia tahu kaki Tora gemetar saat mengatakan demikian. Dan tiba-tiba dari belakang seseorang menanyakan tujuan Mitsu dan Ken mencari Hana. Kemunculannya sedikit mengejutkan. Tak lain dan tak bukan, pria itu adalah Fujishiro Takumi. Mitsumasa memang tak bisa bertemu dengan Hana, tapi ia bertemu Takumi yang menurutnya bukanlah masalah besar. Di sini Takumi dengan senang hati menggantikan posisinya sebagai lawan. Dengan nada bicara seperti itu, sosok Takumi cukup menarik bagi Mitsumasa. Tetapi Ken kurang suka dengan kehadiran Takumi yang tiba-tiba masuk ke dalam obrolan. Setelahnya Ken maju menyerang Takumi. Alih-alih bisa memukulnya, justru yang terjadi malah sebaliknya. Fujishiro Takumi bisa menjatuhkan Ken hingga terduduk di tanah. Kemampuan bertarung Takumi memang belum diketahui pasti, namun dia bukan orang sembarangan. Tak hanya jatuh, Otani Ken juga mengalami pendarahan di hidungnya akibat serangan Takumi. Hal ini semakin membuat Ken emosi. Dia berniat untuk menyerang lagi, namun dicegah oleh Mitsumasa. Tatapan tajam Takumi begitu tenang dan fokus. Disinilah Mitsumasa menyadari bahwa sebelum ia bisa bertemu dengan sang juara susuran, ia harus melewati hambatan lainnya dulu. Setelahnya Mitsumasa merasa kunjungan itu sudah cukup. Ia juga memperkenalkan dirinya dari Hosen, Tsukimoto Mitsumasa, dan Otani Ken. Tora yang baru mengetahui itu pun terkejut, karena itu berarti pria ini adalah saudara ketiga dari Moonlight Brothers. Pun dengan Takumi yang memperkenalkan dirinya dari industri Kurosaki. Sambil melangkah pergi, nama Takumi jelas akan diingat oleh Mitsumasa. Sementara itu Tora terperangah, sebab sebelumnya ia sempat menyebut Mitsumasa sebagai berandalan sialan. Meski bagi Takumi, aksi Tora cukup keren. Tora merasa senang mendapat pujian semacam itu dari Takumi. Tak peduli siapapun lawannya, bahkan jika lawannya adalah Buchanchin atau Hashida Sugako. Jika waktunya bicara, ia akan langsung memberitahukannya. Perang antara Susuran dan Hosen telah berlangsung selama 3 hari, sementara hari terus diguyur hujan. Total 47 orang terluka, 16 diantaranya mengalami cedera serius seperti patah tulang. Peperangan mereka juga menarik perhatian polisi. Dengan terhentinya pergerakan kedua belah pihak, sementara waktu harus dihentikan. Pihak kepolisian mengerahkan pasukan mereka dengan persenjataan lengkap. Jelas target mereka adalah wilayah yang memungkinkan siswa Hosen dan Susuran bertemu. Tak hanya kedua sekolah yang terdampak dari adanya polisi yang berjaga, namun pihak Rindo pun sama. Meski Maesono malah menilai itu sebagai situasi yang bagus, sebab fokus polisi ada pada dua kubu tersebut. Hingga ada kemungkinan wilayah lain lebih aman untuk melancarkan aksi mereka. Akan selalu ada pihak yang tak puas melihat orang lain bisa bersenang-senang, sementara mereka masih harus menunggu waktu yang tepat.
Sebagai gantinya, ia juga punya ide yang menarik. Ide yang mungkin akan menempatkan mereka sebagai sorotan utama. Dia berpikir, bagaimana jadinya jika Rindo mengambil alih sekolah-sekolah yang tergabung dalam aliansi Kurotake sebelumnya. Dengan begitu, baik Susuran maupun Hosen takkan menyerang mereka dengan gegabah. Memang kurang lebih itu adalah rencana Amachi untuk menyatukan semua sekolah bekas aliansi Kurotake di bawah kepemimpinannya. Lalu, Amachi Hisashi akan menargetkan kekuatan terbesar di kota Torushi, Susuran. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video. Bye-bye.